Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini. Ini di minggu yang terakhir di bulan ini, saudara. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan. Lambaikan kedua tanganmu. Wow, saya percaya kemurahan Tuhan yang membawa kita sampai hari ini. Amin. Boleh saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Boleh kasih salam ya, kasih senyum yang terbaik depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Bagi singa, pemain musik semuanya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan di tempat kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami menyatukan hati kami Tuhan bersama-sama di tempat ini untuk memuji, mengucap syukur buat karya Kristus yang datang ke dunia untuk menebus kami. Engkaulah Raja Damai Tuhan, datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Sebab itu Tuhan, layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Inilah setiap kami, inilah pujian kami Tuhan dari hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Hati kami terpaut kepadamu Yesus. Kami buka ibadah kami Tuhan yang sejati di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Kami bersyukur. Mari setiap kita bersyukur saudara. Angkat mazmur-Mu yang terbaik. Angkat syukur-Mu. Kami bersyukur sebab kejadian kami dahsyat. Dahsyat apa yang Kau buat. Sungguh kami menyadarinya Tuhan. Oh, limpah dengan syukur, limpah dengan syukur hati kami Tuhan. Oh, inilah ibadah kami yang sejati. Biarlah berkenan di hadapan-Mu, kudus dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Mari setiap kita bersyukur saudara. Angkat suara-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami diteguhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah. Semua karena Engkau Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami. Semua karena-Mu. Semua karena-Mu Yesus. Sungguh Kau Allah yang ajaib bagi kami. Shalom-Sanda. Oh, haleluya. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara mau berdiri, berdiri. Bebaskan roh saudara memuji, menyembah. Sebab Allah yang kita sembah Allah yang tidak terbatas saudara. Kau bebas menyembah dengan cara-Mu. Amin. Oh Yesus, ya mana-mana. Thank you Jesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Amin.
Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberi
kesukaannya berdoa, memuji, menyembah siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Biar ini menjadi kesukaan kami, Tuhan, menyembah Yesus dalam segala keadaan kami. Yes, menyembah dengan percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari perlahan bangkit berdiri, saudara. Angkat tanganmu tinggi, saudara. Kami menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Waktu kami sembah, kami puji. Tuhan berkata, Dia bertahta atas setiap pujian penyembahan umatnya. Itu artinya Tuhan ambil alih hidupmu, saudara. Yes, Dia pegang kendali atas hidupmu. Oh haleluya, Tuhan Yesus. Kami tahu kami sedang menyembah Allah yang dahsyat, Tuhan, Allah yang berkuasa atas
diberi kuasa. Berapa banyak saudara? Wow, Tuhan bilang saudara akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar loh, kata Tuhan. Amin. Bilang kanan kirimu, engkau diberi kuasa loh. Wah, jangan main-main sama kuasa yang Tuhan beri. Roh Kudus sudah dicurahkan. Yes, engkau diberi kuasa, engkau jadi saksi. Amin. Kami terima kuasa Tuhan. Kami
kasih Tuhan. Amin.
Dan sore ini Tuhan, kami butuh kekuatan yang baru melalui firman-Mu Tuhan. Kami perlu minyak-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang menuntun kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Sering banyak keadaan yang sulit yang kami hadapi, tapi kami percaya kami punya Allah yang berkuasa, yang sanggup memulihkan segala perkara dalam hidup kami. Berfirman-Lah Tuhan untuk kami semua, dan kami siap ditabur oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ya, silakan. Terima kasih tim. Saya baru kali ini PW-nya dahsyat ya. Lagunya itu sesuai dengan tema, dan saya pikir khotbahnya kayak nggak usah lama-lama, sudah ada tadi. Jadi kita lengkapin aja. Terima kasih untuk Pak Gem yang sudah memberikan kesempatan. Saya lihat muka-mukanya cukup baru, jadi ada yang beberapa orang ya. Terima kasih yang sudah hadir malam sore ini. Kok bisa malam nih? Apa kabar saudara? Bapak Ibu, apa kabar? Santai ya hari ini. Karena hari ini sebenarnya dikuatin ya, firman dengan puji-pujiannya, apalagi WL-nya suaranya. Wow, keren. Ya, WL-nya singer semua, dan musiknya dahsyat. Hari ini saya bahas tentang, gue ambilin aja. Kenapa saya ambil minyak itu masih ada tanda tanya. Tadi kita bicara tentang Roh Kudus dicurahkan, minyak urapan baru kita nyanyikan tadi. Kadang nih kita nggak ngerti itu minyak kuasa Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa sih. Dan ketika kita melayani, apakah kita bersama berjalan dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Kudus, atau kita melayani ya sudah berjalan apa adanya. Sepertinya nggak ada kuasa apa-apa. Yang penting saya melayani, bagian saya yang saya kerjakan, bagian musik, bagian pujian, bagian apa, bagian momen sudah. Dan kita yang jemaat di sini duduk dengan firman Tuhan, pulang selesai. Nggak gitu loh ternyata. Kita perlu kuasa Tuhan yang perlu menuntun kita. Amin ya. Amin. Dan berapa kali ini saya lihat belakangan ini mungkin ya, kita ini mulai, apalagi di medsos rame banget tuh yang banyak curhatan anak-anak Tuhan, begitu capeknya menjalani kehidupan, begitu mengeluhnya dengan segala masalah, begitu lelah melayani. Sering baca ya, sering temuin itu ya. Saya pastikan dulu di sini punya handphone ya. Apalagi yang anak muda pasti suka scroll yang namanya TikTok apa-apa ya. Nah, banyak sekali tuh yang sharing, entah 1 menit, entah 2 menit, dan termasuk juga kalau gereja-gereja kita juga bagi di TikTok ya. Di Depok juga saya lihat punya TikTok tuh kemarin waktu share bukan KKR ya di sini ya. Tapi yuk, banyak yang saya lihat di situ banyak keluhan nih. Kalau memang mau bagi share firman Tuhan, kekuatan, penghiburan di TikTok silakan. Tapi curhat yang hal, aduh Tuhan capek. Tapi ternyata itu jadi viral. Saya dapat satu lagu nih. Mungkin anak-anak muda di sini tahu ya. Saya cuma catat, saya nggak bisa nyanyi. Cuma lagu ini minggu-minggu ini viral banget di TikTok. Dan ini ngena banget nih untuk kita yang melayanin, untuk kita yang duduk, untuk kita anak-anak Tuhan. Kalau nggak salah judulnya Tembus Aku, betul ya? Kata-katanya tuh nancep, kritiknya tajam dan kena untuk kita semua. Kata-katanya gini, kadang mata saya kurang jelas, saya dekatin ya, sorry. Tembus aku, berapa kali aku angkat tangan, tapi pikiranku kemana-mana. Nih tentang kita lagi ibadah nih. Berapa kali aku bilang Engkau Tuhan, tapi aku tetap pegang kendali. Kita sering ngomong Tuhan, tapi dalam segala sesuatu Tuhan nggak perlu ikut campur lah, itu intinya. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Nih kalimat bait kedua, baitnya panjang, cuma saya ambil 2 bait ini karena ini udah kena banget. Kok nggak kena juga berarti kita kurang sadar diri ya. Yang kedua nih, jangan cuma hibur aku Tuhan, jangan cuma hibur aku Tuhan, tembus aku.
Buka semua yang aku mau sembunyikan. Jangan nutup-nutupin deh. Daripada Tuhan tahu semua kondisi kita. Bahkan yang aku sendiri tahu, takut dilihat. Aku kira aku ikut engkau, tapi engkau berkata, kamu panggil aku Tuhan, tapi tidak lakukan yang aku bilang. Nah ini nih kalimat terakhir ini. Aku bilang Tuhan, 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 tapi kita menyangkal dalam kehidupan kita. Mungkin kita capek dengan kondisi, aduh Tuhan mana? Ketika saya menghadapi masalah, Tuhan tuh gak ada. Saya sakit penyakit, Tuhan tuh gak ada. Saya menghadapi masalah ekonomi, utang piutang sana, Tuhan tuh gak ada. Pernah ngalamin gak sih? Bapak-bapak di sini kayaknya oke, para anak saya sih ngalamin. Aman pak. Puji Tuhan, kau bapak ibu di sini sudah tahu bahwa segala sesuatunya percaya ke Tuhan, ya, amin ya. Tapi karena kita berasa nggak sih waktu melayani Tuhan, terutama yang melayani yang di mimbar nih, mengalami kering rohanimu. Saya nggak tahu ya, ngalamin nggak sih? Pernah ngalamin? Saya ngalamin kering rohani. Kita melayani sih, di mimbar sih, khotbah sih, nyanyi sih, main musik sih. Cuma kita nggak berasa tuh hadirat Tuhan. Tapi hari ini saya yakin ini PW yang hebat deh hari ini. Dan saya percaya setiap menyanyi tadi memuji Tuhan, ngalamin Tuhan tuh, ngalamin kuasa Tuhan. Sehingga kau menyanyi angkat tangannya tuh dalam banget, maksudnya istilah ABG sekarang dalam banget. Ini gua banget nih. Karena gue kenapa mengangkat tangan? Karena Tuhan sudah tolong gue. Kenapa gue menyerah? Tuhan turun tangan menolong gue. Amin ya. Amin. Dan saya pastikan hari ini kita belajar. Mungkin nih sesuai dengan tema kita, minyak itu, kuasa itu, tuntunan Tuhan, kuasa urapan Tuhan itu. Mungkin saat ini yang sudah merasa kering, capek, lelah melayanin, iring Tuhan kayaknya nggak ada suatu perubahan. Mungkin yang pengurus di sini merindukan jemaatnya tambah nambah terus. Mungkin pengurus di sini berdoa untuk jiwa-jiwa. Sama Pak Johannes, kita juga mengalami namanya di Gereja Sungai Yordan Roksi. Sama, kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Kita berdoa untuk tambah-tambah jiwa. Nggak heran, kenapa? Karena kita rindu dong. Kita merindukan kursi-kursi penuh ya. Amin. Nggak ganti wajah sih, wajah lama tetap ada, tapi wajah baru nambah. Puji Tuhan, ini bukan wajah baru ada, wajah lama keluar. Janganlah, ya. Kita tugas kita pengurus-pengurus di sini sedikit lah. Saya berapa kali pernah ngomong Pak Johannes deh waktu itu, saya bilang Pak, mungkin ya gereja kita mungkin di bagian dalam nggak apa-apa. Cuman biasanya nih orang tahu dari mana sih ada brand ya. Sekarang Sungai Yordan di sini udah ada TikToknya. Oke, nggak apa-apa. Coba aja pasang banner di depan itu, di depan pintu masuk GBI Sungai Yordan. Kalau dilarang pun menurut saya sih ya, oke, nggak apa-apa. Kita paham lah itu yang namanya pemerintah di sini minta ada mesti ada ininya. Setiap minggu aja pasang, atau Sabtu sampai Minggu pasang banner GBI Sungai Yordan ibadah jam segini. Minimal nih namanya brand, namanya merek, namanya pemberitahuan secara umum, orang lewat nih lihat ada ibadah loh di sini, ada gereja loh. Nah kalau kita di dalam nggak ada pasang apa-apa, kayaknya mungkin saya nggak menyangkali kuasa Tuhan, saya tidak menyangkal pekerjaan Roh Kudus, tapi kita diberi hikmat dong, diberi hikmat untuk berusaha, yang bekerja aja diberi hikmat, melayani diberi hikmat dong. Kalau enggak, kita akan begini-gini aja, berasa nggak? Tuh, diam kan? Emang capek ya kalau ngomongin seperti ini. Tapi intinya gini lah, saya cinta GBI Sungai Yordan. Kita semua pasti cinta GBI Sungai Yordan. Tapi pemulihan atau perubahan jiwa-jiwa itu tergantung kembali dari kita nih. Itu satu. Yang kedua, sebelum saya masuk agak panjang dikit, doa. Itu powerful ya. Doa tuh, Ibu Roda angkat tangan, bener-bener. Enggak, saya ngomong itu doa tuh udah nggak ada lagi lah power kuasa yang di luar. Kita sambungnya apa sih? Butuh lutut tekuk. Satu hati doa untuk Tuhan, minta kuasa Tuhan bekerja. Jangan cukup puas dengan kita, oh sudah saya udah Kristen, iya. Saya sudah mandi, iya. Berdoa nggak? Pelayan Tuhan di sini berdoa nggak? Kalau nggak berdoa, dipertanyakan tuh. Bukan, sekali lagi
padahal jangan hakimin gue lah, gue udah tahu itu tuh, gue cukup mainin dengan skill atau apa, nggak bisa. Tanpa urapan, tanpa kuasa Tuhan, itu kering. Cepat atau lambat kering. Kenapa? Kita nggak ikut campurkan kuasa Tuhan, mengundang urapan Tuhan, kata pujian tadi, minyak baru, kuasa baru dicurahkan Roh Kudus itu. Roh Kudus betul, Tuhan berikan ketika kita terima Tuhan sebagai Juru Selamat, Tuhan berikan sama kita. Cuma jangan diamin nih Roh Kudusnya, kita bangun hubungan sama Roh Kudus. Ya apa? Salah satunya doa, pujian, sembah. Nah, itu ada nggak titik kita di jemaat berdoa nggak di rumah? Saya ngomong ini nggak menghakimi, menghakimi ya, sorry Bapak Ibu. Kenapa? Ini yang basic dulu, dari dasar kita. Kalau kita mau bangun sama-sama, kita mau bertumbuh sama-sama, kita doa yuk. Doa gereja kita, doa keluarga kita, doa kondisi yang ada. Apalagi sekarang ekonomi ya, pasti Depok sama Jakarta nggak ada beda lah, pasti goncang juga ekonomi yang bekerja, pemasukan lagi begini, mungkin kerjaan bisa mau harus double, atau kondisi ekonomi saat ini kemungkinan kita lagi diambang dipecat, nggak tahu. Ekonomi Indonesia nggak baik-baik amat saat ini, betul. Cuma anak Tuhan kan nggak bisa. Ya udahlah, Indonesia udah begini, udah nggak mungkin lagi berbuat, nggak bisa. Kita ikut di dalamnya. Minimal apa sih? Doa untuk Indonesia, doa untuk bangsa kita, doa untuk gereja kita, doa untuk gembala kita, doa untuk kita masing-masing, sehingga kita lihat perubahan terjadi. Tuh kan nggak amin juga, nggak apa-apa. Intinya kita renungin yuk. Saya akan nggak lama dengan renungan ini. Kenapa? Ini poin ini saya nggak tahu ya kenapa harus ngomong ini. Cuma saya merasa kita perlu namanya doa penyembahan itu. Dan saya nggak tahu itu cara menjalan gimana. Tentang yang tadi yang saya usulkan tadi, silakan diterima. Kalaupun nggak masalah juga, karena kita punya TikTok yang semua. Cuma kalau hal itu nggak maksimal, ada hal-hal lainnya. Tuhan berhikmat sama kita nih, bukan? Jangan ragu, kita jago jiwa kok. Minimal orang lewat, kita nggak tahu Tuhan kirim orang, dia lihat, aduh, mungkin dia putus asa, dia lihat, GPI Sungai dan Depok. Wah, jam berapa nih? Jam 4 sore. Oke, dia datang. Nah, sekali lagi kita juga harus siap menyambut mereka. Jangan sampai kita juga nggak hangat, istilahnya apa? Kata Kotomi tadi, dia smile, senyum. Nah, mulailah bangun kebersamaan kita dengan senyum. Budaya senyum itu penting. Apalagi yang berhubungan dengan banyak orang ya, senyum, banyak senyum. Hati yang gembira adalah obat sukacita. Kan bapak-bapak di sini, aduh ngomong apa sih ini si padahal? Enggak, saya ngomong ini karena kita sama-sama, yuk, sama-sama kita mau bangun diri kita, gereja kita, keluarga kita. Dan kenapa saya bilang tadi itu bisa kering? Hari ini kita belajar. Apa aja sih yang membuat kita tuh minyak kita yang saat ini kita bilang minyak baru dicurahkan, itu kan kadang kita nggak merasa, nggak ada sama sekali di diri kita, nggak kita rasakan, mungkin udah habis minyak itu di diri kita nggak sadar. Yuk kita baca ini yuk, cukup panjang, kebaca ya, saya bacakan. Saya ambil hari ini renungan Matius 26, 25 ayat 1 sampai 13. Ini kita sering dengar khotbah ini, pasti saya yakin perikop ini kita sering dengar, dan mungkin sering banyak kita dikhotbahin tentang ini. Sekali sore ini saya mau mengulang untuk menekankan bahwa ternyata kita sadar kita kurang minyaknya, kita malah nggak ada minyaknya. Ini perumpamaan yang Tuhan kasih tentang kerajaan surga. Ayat 1 saya bacakan. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Intinya gadis ini sama-sama nih, orang-orang yang bertumbuh siap untuk menyambut mempelai pria. Bukan orang yang berbeda, dia sama-sama udah siap menyambut, mempersiapkan segala sesuatunya, pakaian semuanya, minyaknya dan pelitanya. Dan kedua, 5 diantaranya bodoh dan bijaksana. Kenapa dia bilang bodoh dan kita lihat? Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Nah ini yang keempat, sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah.
mereka semua lalu dan tertidur. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami, dan kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintunya ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Aduh, ini ngeri banget nih. Dan 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Saya nggak akan jabarkan karena saya tahu Bapak Ibu udah ngerti lah bijaksana 5 yang bodoh. Ketika dia menunggu mempelainya datang, ketiduran, kemudian ketidur, yang siap dengan minyaknya, dengan pelitanya, dan bawa cadangan minyaknya dijemput. Yang bodoh nggak siap, minyak ada, cuma nggak nambah, ada cadangan, ketinggalan. Dia Uber, dia pikir dia sama, bisa pergi sama-sama, bisa dijemput sama-sama, nggak bisa nih, pelitanya mati, minyaknya kurang, dia mesti balik keluar untuk menyiapkan minyaknya supaya dia bisa jemput mempelainya. Tapi terlambat, itu udah tutup. Itu intinya dari firman ini ya. Kemudian ditutup, teriaklah, gimana nih? Itu sering kita tuh, gimana nih Tuhan, kok saya udah sama-sama melayani nih, kok saya nggak diberkati, kok saya sakit-sakit melulu nih, kok saya banyak aja masalah nih, sudah ikut uang, udah iring Tuhan loh, banyak aja penyakit, banyak aja masalah, dan nggak selesai. Itu seperti itu. Contoh ya. Contoh mungkin seperti itu. Nah hari ini nih, kenapa sih yang dibicarakan di sini intinya apa sih? Minyak. Si ikan 5 siap dengan minyak plus cadangan. Yang satu ada minyak cuma terbatas. Ketika datang, aku mati, minyaknya nggak cukup. Nah itu mungkin yang saat ini yang kita mau tambahkan, minyak ini saat bersama kita ya, saat ini bersama kita ini pernah kurang nggak? Minyak yang ada dalam diri kita pernah habis gak? Syukur-syukur kita sadar. Masalahnya kalau kita nggak sadar, kita berjalan seperti rutinitas. Ketika capek, ketika ada masalah, gampang jatuhnya. Ketika godaan datang, gampang menyangkal Tuhan, gampang jual Tuhan. Ada lagunya ya. Oke, lanjut. Pertama tentang minyak ini masih ada. Apa sih minyak itu? Pertama saya membicarakan Roh Kudus. Dan ini nggak terlalu banyak saya bahas. Kenapa? Lagu tadi itu sebenarnya udah menjelaskan bahwa Roh Kudus itu ada dalam kita ketika kita terima Tuhan dan kita diberi kuasa, dan tugas Roh Kudus itu menuntun kita, mengingatkan kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu tuh bahwa tubuhmu adalah bait roh, bahwa Roh Kudus yang diam di dalam kamu, berarti ada Roh Kudus dalam kita, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah Tuhan yang ngasih itu. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita sudah bukan milik kita sendiri, tapi Tuhan, Roh Kudus yang pimpin kita. Tanda minyak pertama ini tentang Roh Kudus. Pasti ada dong. Pasti ada Roh Kudus. Kita imanin ya. Kita imanin setiap kita yang percaya Tuhan punya Roh Kudus dong. Amin. Nah masalahnya kita menjaga hubungan nggak dengan Roh Kudus itu, punya hubungan itu artinya dekat nggak? Kita peka nggak suara Tuhan? Kita ada hubungan khusus nggak sama Roh Kudus? Itu apa? Penyembahan kita, doa kita setiap hari itu yang menuntun kita. Ketika kita jatuh dalam dosa tuh, ada yang mengingatkan kita, ada yang menegur kita, ada yang menghajar kita mungkin. Tapi kita kadang-kadang banyak kan nggak peka. Kenapa? Kita tutup nih mata kita. Kita tutup dengan segala kepintaran kita, dengan segala kepura-puraan kita. Kita tutup dengan segala, menurut kita, orang nggak lihat kok saya melakukan dosa, saya melayani tapi saya melakukan dosa. Orang nggak lihat kok saya jatuh dalam dosa, tapi saya minggu tetap melayani Tuhan, saya bisa memuji Tuhan kok.
orang nggak lihat tuh, sehingga Roh Kudus itu nggak ada kerjaan istilahnya. Kita nggak berasa bahwa ada teguran nih, udah nggak ada rasa ser lagi ketika kita melakukan dosa. Mungkin pertama Roh Kudus memperiksa saat ini Roh Kudus itu benar-benar bertumbuh, mengingatkan engkau, menegur engkau ketika engkau menghadapi masalah, pencobaan, godaan. Satu tuh. Yang kedua, lanjut. Pram, thank you ya Pram. Oke, yang kedua, nih mungkin minyak itu artinya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah tadi yang saya bilang, doa nggak, saat teduh nggak. Bapak Ibu masih doa ya di rumah? Masih saat teduh ya di rumah ya? Masih mesbah keluarga ya di rumah ya? Ya, satu suara. Masih saat mesbah keluarga nggak di rumah ya? Dua suara, berarti belum ya. Berarti saya waktu tahun lalu diundang, jadi saya ngomong juga sama. Mungkin Bu Rode masih ingat. Ayo Bapak Ibu bangun mesbah keluarga, bangun mesbah keluarga. Kenapa? Itu penting banget. Bukan banget lagi, banget, bingit, bungut banget. Kenapa? Dengan orang tua bersatu, bersekutu dengan anak-anaknya setiap malam dengan berdoa, menaikkan pujian, entah itu pujian, entah itu merenungkan firman Tuhan, mendoakan satu sama lain, itu terjadi lawatan Tuhan memulihkan keluargamu. Mungkin ya saya bilang anak-anak muda yang di sini nih, yang kalian tari tamborin, menari untuk Tuhan di rumah, jadi berkat di rumah orang tuamu, membawa sukacita orang tuamu di rumah ketika kau melihat atau hadir. Kalau saat ini kita belum jadi contoh, masih ada kesempatan kita lebih menjadi contoh yuk. Lebih menjadi contoh, itu bahasa sederhana aja. Maksud saya, jadi terang dong, jadi terang bercahaya di mana keluarga. Itu di sini bisa melayani loh. Di rumah orang tua kita lihat nggak pelayanan kita, merasakan nggak pelayanan kita, mengalami nggak perubahan dalam hidup kita. Keras ya, keras ya saya ngomongnya. Kenapa? Udah nggak saatnya lagi kita dibelai-belai lah. Udah saatnya kita masih keras. Firman Tuhan itu terus mengajar kita. Kenapa? Tuhan itu sayang kita. Bukan Daniel sayang Bapak Ibu, bukan. Saya masih sayang, saya masih terbatas. Sayang istri saya masih terbatas. Tuhan itu nggak terbatas kasihnya. Dia turun di dunia. Dia datang untuk apa? Disalibkan, disiksa, dicambuk sampai habis badannya. Disalibkan untuk siapa? Untuk kita. Itu harga yang sangat mahal, dan kita satu pun di sini kekayaan berapa ember pun nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Benar ya? Yuk, mungkin saat ini hubungan pribadimu masih kurang, perbaiki yuk. Di mana tuh ayatnya yang Yakobus 4 ayat 8? Di Yohanes 15 ayat 4 yang pertama dulu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, jadikan Tuhan tinggal dalam dirimu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita punya pokok anggur siapa? Yesus ya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Ada lagunya? Nggak ada berapa tuh? Nggak C ya. Ya. Yesus pokok, ketika kita jadi rantingnya, kita akan berbuah. Kenapa? Pokoknya Allah, Yesus sendiri sumber kehidupan itu. Wah, keren banget kalau nggak paham hubungan. Kemudian ayat Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah. Nih, mumpung kita lagi saat ini lagi kondisi apapun, datang sama Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Duh, Tuhan baik banget. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Semua kita orang berdosa, betul? Betul lah ya, pasti saya juga orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Nah, yuk, yang kedua, pertama kau mungkin saat ini Roh Kudus kurang dekat, kau kurang menjalin hubungan dekat dengan Tuhan selama setiap harimu di dalam penyembahan doamu. Yang kedua, hubungan pribadi. Yang tadi saya bilang, bangun keluarga berdoa, keluarga puji menyembah, keluarga mulai saling komunikasi satu sama lain. Ada nggak grup WA keluarga? Ada. Lanjutkan.
karena di situ bisa komunikasi bapak sama anak-anak orang tua, ya. Kalau nggak ada, dikit buru-buru pulang habis ini. Kenapa? Kita jarak jauh-jauh nih. Bapaknya di mana, kerjanya, emaknya di mana, kita sekolah di mana. Udah bikin grup WA, kalau anaknya 3, berarti 5 orang satu grup. Di situ bisa ngobrol, bisa sharing firman, mesti nguatin tagor setiap hari. Itu sepertinya lucu ya, tapi ternyata itu powerful loh. Saya punya kakak beradik ber-6, sekarang sekarang satu udah meninggal. Grup kami kakak beradik nggak habis sampai sekarang, tetap ada. Ada yang tinggal di Auckland, ada yang tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta, semua tinggal Tangerang semua. Cuma kita selalu setiap hari itu ada say hello. Ada yang kasih firman, ada yang kasih ajak makan, dan it's okay. Tapi minimal komunikasi jalan. Nah, kita komunikasi, kita sesama pengurus jalan nggak? Ya, kalau nggak jalan, ayo bangun lagi yuk. Nah, contohnya Daniel nih ya, bukan ini Daniel, real Daniel ya, yang kita tahu bahwa dia punya komitmen yang hebat banget. Kenapa Daniel dia berdoa 3 kali sehari, dan dia berpuasa, dan dia powerful. Kenapa? Selalu simbolnya Daniel itu orang yang taat, yang anak muda yang hebat, hubungan dengan Tuhan hebat. Udah, jawaban simple. Hubungannya luar biasa sama Tuhan. Dia nggak peduli ya ketika disuruh nyembah patung, nggak peduli, dia nggak takut. Rohnya Daniel, spiritnya Daniel hebat banget. Yuk, mulai bangun. Nomor 3, minyak apa nih mungkin saat ini kita mungkin udah berkurang nih. Nih, ketekunan iman semua. Nah, ketekunan iman ya maksudnya di sini. Semua gadis yang punya pelita tadi, tapi tidak semua punya cadangan. Nah, sekali lagi tuh, kita udah menunggu Tuhan, gadis ini menunggu Tuhan, tapi yang 5 nggak punya cadangan, yang 5 nggak siap berjaga-jaga. Yang 5 ini kata orang senong boy, suka-suka gua. Tuhan mau datang, mau kapan terserah lah. Yang penting gue masih bersih, gue masih nyaman dengan dosa gue, nyaman dengan lingkungan gue, nyaman dengan kehidupan gue gini. Sorry Tuhan, ntar dulu dah. Ya, ngeri loh. Tekun imanmu. Matius 25 7-9, gadis itu pembangun. Nah, ini yang tadi panjangnya yang kita baca tadi, saya mau baca lagi. Ketekunan bicara tentang konsisten, itu udah pasti. Namanya doa mesti konsisten, iring Tuhan konsisten. Nah, kebanyakan kita mau awal-awalnya doang, panas awal-awalnya doang, tapi kita nggak tekun, kita nggak konsisten tuh. Sederhana aja nih, ibadah jam 4, datanglah 3:30 mungkin, datanglah mungkin lebih pagian, datanglah lebih cepat, bisa membantu tempat sini atau apa. Banyak hal lah yang kita bisa lakukan di sini. Ngomong sini ada komsel nggak sih? Belum ya Pak? Ada ya? Yuk, yang belum ikut Bapak Ibu yang belum ada komsel, gabung yuk. Kenapa komsel itu penting? Saya ngomong komsel ya? Ya saya merasakan gini loh. Komsel itu penting. Kenapa? Saya ngalamin. Saya dari tahun berapa sih? 2000 lah ya, 2000 saya ikut gabung Seminar dan Dewa Ruci. Itu nggak pernah habis-habisnya dan mati-matinya komsel. Pernah malah saya yang matiin komsel. Kenapa saya matiin komsel? Waktu itu saya pribadi jujur, kering, hopeless, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya saya bubar. Saya ketua komsel membubarkan komsel. Saya bilang, adik-adik, teman-teman, saya bilang, saya nggak sanggup lagi jalan komsel ini. Itu luar biasa. Yang saya ingatkan apa? Ada satu wanita anggota komsel kami, umur sekarang masih, dia sekarang udah meninggal, almarhum, kalau hidup sekarang mungkin sekitar 35-an. Saya nggak nyangka dia itu begitu pentingnya tuh komsel bagi dia. Saya baru tahu setelah dia meninggal, Bapak Ibu. Jadi waktu saya bubarkan komsel, saya mikir dong, wah, kalau saya udah bubarkan komsel, saya nggak terganggu lagi. Waktu komsel saya nggak ada, saya bisa santai, saya bisa pergi kemana-mana, saya bisa kerja kemana-mana. Ketika saya bubarkan komsel, bagi saya nggak berdampak. Ternyata enggak. Ada satu wanita ini, namanya almarhum ya, saya sebut nggak apa-apa, Tati. Dia ini ternyata selama komsel berjalan, walaupun cuma 2-3 orang, memang dia selalu ada. Dan dia selalu hadir lebih pagi. Dan dia selalu mengingatkan kami,
kok Daniel ada komsel nggak? Kita waktu itu hari Jumat malam. Kok Daniel ada komsel nggak? Dan saya bilang, saya waktu itu nggak merasa, mungkin saya kurang peka. Ya, ada. Nah, ketika saya merasa jenuh dan bosan, dan saya nggak ngomong. Waktu bubar saya belum ngomong. Saya bilang, mulai hari ini komsel kita nggak ada. Selesai dong. Nah, ternyata cuma hitung minggu. Ini anak jatuh sakit. Dan saya nggak pikir juga korelasinya apa. Komsel bubar dengan jatuh sakit. Saya datang, saya kunjungan. Kenapa saya dengar teman-teman yang lain, lu datang lah, lu kunjungin lah. Dia sering ngomongin lu, dia sering ingatin lu, dia sering tanya lu. Nah, saya orangnya masih waktu itu nggak tuh. Datanglah berkunjung. Bener, matanya dia udah kurus, cekung, dan kelihatannya maaf. Kelihatannya udah tinggal waktu lah. Dan saya nggak tahu sakitnya terakhir itu apa, tapi ada hubungan dengan lambung. Dan karena waktu itu belum ada BPJS, ini berobat seadanya, secukupnya. Kemudian datang, saya doa, udah masih belum. Kemudian mamanya ngomong, Daniel, sejak Tati nggak komsel, dia selalu menanyakan, kok Daniel kenapa ya bubarin komsel ya? Kok Daniel kenapa ya nggak mau lagi jalan komsel? Saya kaget. Dia ngomong gitu, Bu. Iya, bagi dia komsel itu berarti Pak Daniel. Dia merasa hari Jumat itu hari komsel. Dia di situ ada teman-temannya yang dengerin curahan dia, yang dengerin masalah dia, yang doain dia. Ini saya ngomong ini. Maksudnya ternyata komsel mungkin bagi kita yang belum komsel, ayo bangkitkan, kita bangun yuk, rindukan komsel. Kenapa di komsel ini kita saling menguatkan, saling mendoakan. Sekali lagi, bukan gosip di tempat komsel, tapi di situ kita dibangun sama-sama, dan itu terjadi dan saya ngalamin. Sejak saya dengar itu, nggak lama kemudian saya masih belum ambil keputusan untuk balikin komsel. Dia meninggal. Sedih waktu itu. Kenapa? Ada orang loh ternyata yang kangen, cinta, dan rindu banget komsel. Dan saya nggak nyangka itu orang biasa yang dia nggak melayani di gereja. Dia cuma datang hari Minggu, ibadah Minggu seperti jemaat bapak-bapak ibu ini, dan itu sempat melayani sekolah Minggu sebentar banget, udah hilang, meninggal di mana Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampunin, salah saya ini, bego, kasarnya. Kenapa saya jadi ketua? Nggak peduli, nggak peka. Dari situ saya ingatin, wah nggak bisa, komsel masih jalan terus. Apapun 2 orang, 3 orang komsel masih jalan terus. Kondisi apapun jalan terus. Dari situ sampai hari ini, bagi saya komsel penting. Saya cerita ini bukan mengada-ada, the real yang pernah terjadi dalam hidup saya. Dan saya satu hal yang menyesal sebagai ketua komsel 1, saya mati menutup komsel. Nah, komsel yang ada saat ini, jangan mati, bangun. Kalau ketuanya loyo, teman-teman ingatin, kalau mungkin kita semuanya loyo, berarti kita butuh Tuhan. Kita cari Tuhan dong, ya kan? Hanya Tuhan kok yang bisa ngandalin kita, yang bisa mengubah kita, yang berusaha semua dengan Roh Kudus. Itu ya, paham ya? Itu sekali lagi yang belum punya komsel, yuk cari ketua komsel yang ada di sini, mulai. Entah itu hari Minggu sebelum ibadah, kita komsel dulu 1 jam atau aturlah. Kalau kita di Roxy ada waktu-waktu ya, mungkin ada bisanya Jumat, bisanya Rabu malam. Sekarang udah canggih loh. Pak Daniel, saya ketemu kan susah ya. Udah zaman apa? Zoom bisa, WA call bisa, nggak ada masalah. Mungkin awal-awal itu, tapi sekali sebulan kita bisa ketemu dong. Kopi darat, ya istilah kata orang sekarang, kopi yuk di kafe mana kek. Tapi juga yang mahal, tomorrow. Ya, ada yang tomorrow depannya. Kumpul lah di situ, ngobrol lah di situ. Doain, siapa tahu ketika kita ngumpul di situ, orang lihat loh, gereja ya, gereja mana ya? Oh di belakang tuh, oh boleh dong saya ikut, cie dapat jiwa. Sih, kalian konyol sih banyak ceritanya. Enggak, banyak kan kejadian mereka komsel di kafe atau di mana, jaga jiwa. Dan itu bukan saat ini, oh komsel di gereja dong, oh, enggak. Di rumah bisa, di warung bisa, asal ngumpul. Sepakat enggak masalahnya? 2-3 orang. Mulai dulu 2-3 orang. Intinya mau mulai apa enggak? Lanjut. Tekun yuk, tekun iman, bangun terus. Yang keempat,
Karakter, nah ini udah nggak jauh, nggak lari lah. Mungkin saat ini kerennya, minyaknya kurang karena karakter kita nggak diubahkan. Pelita kita udah redup, minyaknya kurang, hubungan kita kurang. Gimana kita jadi berkat bagi orang, kita sendiri nggak siap jadi berkat, nggak mau dibentuk Tuhan, nggak mau diubah Tuhan. Ngeri. Terakhir satu ayat yang bagi saya nanti akan tutup dengan satu ayat yang itu bagi saya itu akan rema seumur hidup saya, dan ini mengingatkan saya, memancing saya bahwa ikut Tuhan itu mesti ikut serius, konsisten dan komitmen. Apa itu yang kemudian yang orang-orang ya ini karakter apa sih? Kita mungkin aktif pelayanan, rajin berdoa, terlihat rohani. Ini ada gambar samping kartonnya, gambar ini ya. Tapi Tuhan lihat dalamnya kita tahu ya. Mungkin kita berusaha untuk menutupi dengan segala kepintaran kita, skill kita yang bermain musik, WL kita dengan suara kita yang wow. Tuhan lihat dalamnya nih. Kita persiapan nggak jadi WL? Kita persiapan nggak jadi singer? Nyanyi apa latihan setengah jam sebelumnya? Atau memang ada latihan, ada momen doa kalian, ada perubahan nggak di dalam sebagai tim PW jemaat di sini mendengar firman Tuhan yang tiap minggu nih Bapak Ibu, ada nggak yang didapat? Atau bawaannya ngantuk setiap dengar khotbah ngantuk? Mungkin kita udah kering tuh. Kalau udah ngantuk, berarti kita udah nggak merasa jentikan api zaman Tuhan ini, Roh Kudus itu udah mati. Kenapa? Kita nggak ada hubungan kok. Hari ini saya agak keras, saya mohon maaf, tapi udah saatnya lah ya kita jadi Kristen yang serius, umat Tuhan yang serius, nggak jadi Kristenan, gerejaan, enggak lah. Sekarang udah saya lihat di sini udah ada yang lebih 3 tahun, 5 tahun kok. Kalau kita nggak ada suatu perubahan, mau harap apa nih gereja? Kita mau harap apa ada perubahan? Kalau kita nggak mau terlibat dan kita nggak mau merasa, bukan urusan gua, itu urusannya Pak Gembala, itu urusannya pengurus. Nggak bisa juga Bapak Ibu, kita sama-sama yuk, mumpung kita belum banyak nih, bukan menganggap ini, dikit banget ya jemaat kita di sini. Enggak, mumpung kita yang masih sedikit ini, bangun kesatuan ini, bangun kekompakan tempat ini. Jangan ngomong di sini unity, kalau kita di sini duduk nggak unity. Jangan ngomong di sini kita diberkati Tuhan, kalau kita di rumah kita nggak jadi berkat. Jangan ngomong kita diubahkan di sini, di luar kita menjadi batu sandungan. Ya, nah gampang ya ikut Tuhan itu, betul. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kenapa Tuhan dong, melibatin Tuhan dong. Berat? Enggak berat. Kita lebih males, milihnya males untuk ikut Tuhan. Cukup datang hari Minggu, berkasih persembahan, angkat tangan, puji Tuhan, doa berkat, pulang, selesai. Jadi Kristen cukup 2 jam Pak Daniel, nggak usah sisanya hidup gua masing-masing, lalu nggak usah urus, nggak usah ikut campur. Hey, come on, Bapak Ibu, ini bagian-bagian kita ini nggak hidup ibadah sebenarnya bukan di sini loh. Ibadahnya kita buka pintu, kita keluar, kita tinggal di sebelah kiri. Itu tetangga kita kenal nggak kita? Dia tahu nggak kita Kristen? Depan belakang kita, RT kita tahu nggak kita Kristen? Ketika kita disuruh kumpul, gotong royong, tahu nggak? Mungkin kita termasuk orang yang malas ngumpul, nggak peduli sama kita, kiri kanan kita. Ayo, Tuhan bilang kasih. Kasih itu bukan untuk kita loh. Kita udah terima kasih, kita bagi. Itu kasih. Lanjut, Pram. Ya, ini yang peringatan terakhir. Ini closing bagi saya nih. 4 hal yang tadi bicara tentang minyak. Mungkin sekali lagi, mohon maaf kalau saya keras hari ini. Cuma saya mesti kasih tahu ini, kenapa saya nggak bisa untuk melihat kondisi kita biasa-biasa aja. Jadilah orang yang luar biasa. Kenapa? Kita punya Tuhan luar biasa. Udah sederhana kan? Kita punya Tuhan luar biasa, kok adanya sederhana? Enggak lah ya. Ya anak muda, come on, bangkit, bangun. Yang belum main Komsel. Terakhir pernyataan ini, kenapa saya bacakan ini tanda nih. Tanda-tanda yang kita baca, mungkin tadi sudah baca, saya loncat aja langsung ketika mempelai jemput ketinggalan kan. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, nih kita yang berleha-leha tadi ini nggak siap datang mempelai itu, dan Tuhan datang kita nggak siap. Kemudian datang juga gadis yang lain dan berkata, Tuhan, bukakan pintu. Nah ini kita udah terlambat,
paksa Tuhan lagi untuk buka pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Aduh, ngeri banget nih kalimat. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kita mau melayani Tuhan sungguh-sungguh di sini atau enggak sungguh-sungguh akan terbukti. Tuhan mengenal kita enggak melalui sehari-hari kita. Oke, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak akan tahu akan hari maupun akan saatnya. Penampilan Kristen tidak sama dengan hidup penuh minyak. Kita boleh tutupi dengan segala yang di luar kita tampaknya baik. Tuhan tahu dalam kita. Matius 7 ayat 21 sampai 22, tolong buka Bro. Benar ya Pak Gamnya? Coba, ini ayat bagi saya sih ngigit banget. Matius 7 ayat 21 bisa baca, tampilin. Ini untuk kita semua. Pada hari terakhir banyak orang berseru nih, hari-hari terakhir. Saat ini kita tahu kedatangan Tuhan semakin dekat. Perang, kondisi ekonomi apapun di luar itu saat ini terjadi. Akan berseru nih, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdua? Saya berdua di gereja, saya berdua di rumah, saya berdua dimanapun demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengerjakan banyak mujizat demi namamu. Lanjut. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus. Tuhan berterus terang kepada kita dan berkata kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekali berbuat kejahatan. Oh, ngeri. Bagi saya ini ayat akan terus saya ingat, saya pakai. Kenapa? Ketika saya lagi malas, nggak menak kering ini nih, ingatin saya. Ketika saya main iseng-iseng, nggak sungguh-sungguh ini. Ketika saya hadir di gereja tapi nggak sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, ini nih. Kita seolah-olah Kristen, duduk di gereja seolah Kristen, karena menunjukin nggak enak dong. Orang bilang saya nggak Kristen, saya nggak gereja. Nggak enak dong, saya nggak komsel. Karena orang bilang kok ibadahku gereja ini nggak ada kegiatan ya. Banyak tuh ada aja kan yang kepo-kepo gitu ya. Nah, dengan kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kuasa Tuhan terjadi luar biasa dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Pak Musik. Mohon maaf ya, tadi mungkin kata saya agak keras untuk kita semua, bukan untuk musik aja, untuk semua pengurus. Tuhan itu cinta sama kita. Kita cinta nggak sama Tuhan? Tuhan itu sayang sama kita sayang nggak sama Tuhan? Tuhan itu peduli ekonomi kita, sakit penyakit kita, apapun itu. Masalah kita itu peduli nggak sama Tuhan? Apa kita jadi Tuhan kacung? Kita perintah Tuhan, saya punya sakit nih, sembuhin dong. Saya udah melayani Tuhan loh, sembuhin dong. Ini udah bertahun-tahun nih nggak sembuh nih. Gimana nih? Saya udah melayani Tuhan loh, habis-habisan loh. Nuntut sama Tuhan, komplain sama Tuhan. Come on. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Sekali lagi ya, sebelum saya doa tutup, mohon maaf semua di sini. Dengan firman Tuhan yang tadi, mungkin minyakmu saat ini memang udah nggak ada, mungkin minyakmu udah kering banget. Engkau memang melayani, engkau memang aktif di gereja, tapi engkau nggak punya hubungan yang dekat dan intim sama Tuhan. Pikirin deh, bukan saya ngelarang melayani, pikirin deh, lu udah melayani apa enggak? Lu sudah melayani Tuhan atau lu melayani pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan seperti ini. Kalau melayani Tuhan, kita melayani dengan hati nih, hati, ya. Oke, kita doa. Bapa kami di surga, kami percaya segala yang kami dengar hari ini mengingatkan kami. Mungkin kami disadarkan sore ini bahwa minyak kami mungkin gak ada sama sekali. Kami pura-pura, kami menganggap diri kami dipakai Tuhan. Kami menganggap diri kami diurapi Tuhan. Karena skill kami, karena kemampuan kami, kekayaan kami, apapun yang kami miliki, kami pura-pura. Sore ini kami minta ampun, minta maaf sama Tuhan, dan kami membalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu, Roh Kudus. Kami percaya ada di hati kami. Ubah kami, bentuk kami, ajar kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau dituntun Tuhan setiap hari. Kami mau bangun mesbah keluarga kami, berdoa, puji, sembah kami Tuhan. Dan ketika kami menghadapi masalah, kami itu enggak cemen, kami enggak takut, karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, masalah ekonomi, keadaan kami masing-masing saat ini, kami berdoa, Allah melawat, Allah menjamah, Allah memberikan kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi goncangan ekonomi, Tuhan beri kekuatan. Karena kami tahu semua kami ngalamin
tapi kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang kuasa. Terima kasih Tuhan, biarlah sebuah yang kami dengar hari ini jadi berkat kekuatan bagi kami semua. Terima kasih, bila bernama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Tuhan Yesus, mengajar kami, menegur kami ya Tuhan. Kami percaya itu baik buat kami, supaya kami mengerti segala ketetapan Tuhan, dan kami melakukannya Tuhan, tidak saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman bagi kami semua. Berkat kasih karunia berlimpah atas hamba-Mu Tuhan, beserta dengan keluarga. Terima kasih Bapa. Ini saatnya kami akan memberikan persembahan. Dengan sukacita kami memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Menjadi perhatian jemaat. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari sama-sama kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk memberkati Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Selamat sore, selamat hari ini.